Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu poin atau 3 poin penting mengenai realitanya merawat sebuah Toyota Fortuner. Oke, kita langsung aja ke poin videonya. Oke, saya mungkin akan bercerita dulu. Ini adalah sebuah Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 yang diregis 2017. Jadi kurang lebih ini mobil pemakaian ya 5 sampai 6 tahun. Dan untuk kondisi eksterior mungkin kita bisa review singkat ya, seperti ini eksteriornya. Dia nggak ada yang bisa dibilang buruk ya. Mungkin untuk desain itu selera, cuman untuk kualitinya atau build kualitinya dia cukup bagus. Kayak body-bodinya juga masih lempeng, masih ngaleng, nggak ada yang jadi misalkan panel-panel gapnya kayak gitu renggang atau apa, nggak ada. Dia build quality-nya cukup bagus dan kurang lebih seperti ini untuk bagian samping-sampingnya. Review singkat eksterior. Ya, mungkin seperti ini. Mungkin sudah banyak orang-orang yang membahas secara mendetail sebuah Toyota Fortuner, maka dari itu saya nggak akan membahas terlalu detail mengenai mobilnya. Cuman yang saya akan bahas adalah realita merawat mobilnya. Oke. Ya, untuk interior kurang lebih seperti ini. Ya, sekali lagi mungkin sudah banyak orang-orang yang sudah membahas secara mendetail sebuah Toyota Fortuner. Maka dari itu saya akan hanya membahas realita merawatnya. Oke, kita lanjut. Oke, langsung saja ke poin pertama. Mungkin poin ini bukan ke perawatan mobilnya, tapi lebih ke pemakaian mobilnya. Jadi satu poin yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa untuk ukurannya, untuk ukuran sebuah mobil SUV berkelas, ya dia bisa dibilang salah satu kelas yang cukup tinggi di pasar sekarang. Dia memiliki bodi yang cukup besar, cukup tinggi juga. Dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Jadi dia bisa aman untuk melewati jalan-jalan yang kurang bagus atau yang kurang memadai. Dan untuk ukurannya dia cukup besar, cukup lebar. Dan keluhan yang saya miliki yaitu, mungkin keluhannya ini nggak akan didapat pada orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan, karena jalannya yang lebar dan bagus juga. Cuman satu poin yang bisa saya dapat yaitu bahwa jika teman-teman tinggal di daerah misalkan pinggiran kota, dia jalannya itu nggak begitu besar, apalagi jalan-jalan menuju ke perkampungannya. Dan itu harus cukup berhati-hati dalam mengendarainya, karena ukuran bodinya yang sangat besar ini, dia bisa agak menyulitkan kalau misalkan belum terbiasa. Jadi mungkin itu aja sih untuk poin dari size mobil ini atau ukuran mobil ini yang cukup besar untuk pemakaiannya, apalagi jika pemakaian sehari-hari seperti itu. Oke, untuk poin kedua yaitu perawatannya. Mungkin yang bisa saya bahas yaitu perawatannya cukup mudah karena dia adalah sebuah Toyota. Jadi banyak dealer-dealer resmi yang tersebar di mana-mana, dan bengkel non resmi pun sudah banyak yang bisa menangani atau merawat sebuah Toyota Fortuner. Oke, mungkin kita akan lanjut buka kap mesinnya. Ada poin yang mau saya bahas. Ya, jadi untuk mesinnya ini Toyota Fortuner VRZ 2016. Jadi 2016-2017, jadi dia menggunakan mesin 2400 cc, 2 GD turbo, direct injection common rail intercooler, ya standar lah ya untuk diesel yang berteknologi canggih dan modern. Jadi ada satu keluhan yang saya dapat yaitu karena mobil ini pada 2 tahun awal dia cukup sering dipakai untuk daily use, cuman tahun ketiga dan seterusnya dia lebih
sering diam di garasi atau hanya dipanasin aja. Dan keluhan yang didapat adalah untungnya karena terbiasa merawat sebuah mobil tua ya, yaitu setiap mau jalan selalu dicek reservoir radiatornya dan cek dipstick oli, cek aki segala macem yang mendasar. Dan satu poin yang saya dapat adalah ternyata olinya itu kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, ada oli yang tiba-tiba berkurang ketika dicek si dipstick oilnya. Dan itu nggak tahu entah kenapa berkurangnya, dan berkurangnya pun dibilang banyak enggak, sedikit juga enggak, cuman dia tentunya bisa mempengaruhi umur si mesin dan performa si mesin. Jadi ya itu, walaupun mobil ini bisa dibilang itu mobil baru, cuman ternyata ada aja oli berkurang secara tiba-tiba. Maka dari itu kalian harus selalu cek mendasar setiap, ya kalau bisa setiap jalan atau mungkin ya beberapa hari sekali, cek mendasar untuk mesinnya, kayak cek stick oli, terus cek juga reservoir radiator untuk sistem pendinginannya, aki juga jangan lupa dicek biar nggak soak, dan ya mungkin maintenance lain kayak filter udara selalu dibersihin segala macem, dan ganti oli berkala dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya kita akan bahas untuk biaya pengeluaran bahan bakar yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah Toyota Fortuner. Kita akan bahas di dalam kabinnya aja. Oke, kita akan nyalain mesinnya. Panas. Oke, jadi poin yang pengen saya bahas selanjutnya adalah konsumsi bahan bakar. Mungkin lebih tepatnya bukan konsumsinya, tapi biaya pengeluaran untuk membeli bahan bakarnya untuk menjalankan sebuah Toyota Fortuner. Oke, kita akan bahas dari konsumsi real time BBM-nya. Di sini tertulis mobil ini 8,9 km per liter dengan odometer yang menunjukkan 49.978 km. Jadi mobil ini sangat low kilometer, jarang banget dipakai, yang seperti yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa mobil ini kebanyakan hanya dipanasin di garasi aja. Mobil ini menggunakan bahan bakar Pertamina Dex solarnya, dan seperti yang kita tahu bahwa harga minyak itu semakin kesini semakin tinggi, semakin mahal. Dan bentar saya akan cek berapa harga Pertamina Dex atau Dex Lite sekarang. Oke, jadi untuk harga sekarang, harga Pertamina Dex itu di kisaran 16.750 per liter. Oke, jadi itu cukup mahal ya, cukup tinggi untuk sebuah harga bahan bakar yang non subsidi. Dan jika kalian ingin memiliki sebuah Toyota Fortuner, itulah bahan bakar yang harus kalian gunakan untuk mesin diesel ini. Karena ini mesin diesel berteknologi canggih ya, cukup modern, diesel modern. Dia merequire menggunakan solar berkualitas tinggi yang harganya seperti yang sudah saya sebut, itu cukup mahal. Dan untuk konsumsi BBM real time-nya itu kurang lebih seperti ini dalam kota. Mungkin bisa kalian pertimbangkan atau kalian hitung-hitung sendiri biaya pengeluaran kalian untuk memakai mobil ini. Dan jujur aja kalau untuk pemakaian ya pribadi itu cukup besar ya, dan menurut saya sendiri itu kurang worth it. Maka dari itu saya kenapa lebih memilih menggunakan sebuah Isuzu Panther, dan ada videonya. Saya akan taruh linknya di atas. Dan ya mungkin itu poin penting yang bisa saya bahas, yaitu mungkin tentang
cost atau biaya pengeluarannya yang harus dikeluarkan untuk mengisi bahan bakar sebuah Toyota Fortuner. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika masih sangat banyak kekurangan di video ini. Saya pun harus mengakui itu. Dan ya terima kasih yang udah menonton.